Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Ustadz Wahidin masih di dunia perdukunan, ya. Ustadz Wahidin, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi kalau begitu, bagaimana menurut Islam secara syariat praktek perdukunan ini dari sudut pandang Islam, ya, mungkin ada dalil dan seterusnya yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdukunan itu bagian dari kesyirikan. Ya. Jadi akar masalahnya kenapa perdukunan itu diharamkan? Itu perdukunan itu adalah bagian dari kesyirikan. Ya, kesyirikan itu diharamkan. Maka sesuatu yang timbul dari sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Ya. Apalagi secara detail Rasulullah SAW mengharamkan, meskipun tidak dengan kata haram, tapi menunjukkan adanya dampak yang fatal, itu menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Misalnya dalam sebuah hadis, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Bahwa barang siapa mendatangi seorang dukun atau seorang peramal, maka kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu syariat Islam. Gitu. Maka akibat dari seorang datang ke dukun kafir, maka orang yang didatangi atau dukun itu juga kafir. Gitu. Sehingga kalau kita lihat dari akibatnya, orang yang datang aja mungkin cuma sekali, itu langsung kafir. Apalagi orang yang menyebabkan kafir itu, dan dia didatangi oleh beberapa orang berkali-kali. Lebih kafir. Yang kedua, ya, seorang dukun itu adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Mengaku-ngaku mengetahui hal-hal yang tidak biasa diketahui oleh manusia. Padahal itu dijelaskan oleh Allah SWT, tidak ada seorang pun, ya, itu yang mengetahui tentang yang gaib. Kata Allah SWT dalam surat An-Naml ayat 65, kulam, katakanlah kulam ya'lamu kulam man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, ya. Katakanlah bahwa tidak ada yang mengetahui, ya, yang ada di langit maupun di bumi tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini ketika seseorang mengetahui yang gaib ini berarti bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Menentang atau dia bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah juga dalam surat Al-Jin, ya, dalam surat Al-Jin ayat 6 sampai 27. Alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Bahwa dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Dia tidak akan memberitahukan yang gaib itu kecuali kepada segolongan para rasul yang diridhoinya. Ya. Maka Allah mengadakan pada yang gaib itu penjagaan dari depannya dan juga di belakangnya. Gitu. Jadi tidak mungkin ada orang yang itu mengetahui hal yang gaib itu kecuali dia ini telah bersekutu dengan jin yang telah pernah berhasil mencuri berita-berita langit sebelum diturunkan Nabi Muhammad SAW. Kan dulu para jin itu pada duduk-duduk di sekitar Lauhil Mahfud gitu, mencuri berita-berita atau ngindek, yang bahasa ngindek tentang catatan yang akan terjadi di dunia itu apa. Nah kemudian dia ingat-ingat betul, dan nanti itu diberitahukan kepada manusia. Namun ketika Allah SWT menurunkan Rasulullah SAW, ya, diutus menjadi nabi, maka ketika mereka duduk di sana, di tempat yang mereka dulu yang mengintai itu, Allah meluncurkan panah-panah api, sehingga mereka tidak bisa lagi mencuri rahasia itu. Jadi artinya dari sekolahan jin ini memang ada yang telah mengetahui berita-berita langit itu. Tapi tidak semua. Ya, hanya sebagian. Ya. Itu pun mungkin sebagiannya kecil lagi. Dan itu kemudian diberitakan pada manusia
maka kemudian di antara manusia ada yang memang seakan-akan mengetahui yang gaib. Sesuatu yang belum terjadi dia tahu. Tapi itu sebagian kecil yang diberitakan oleh jin. Nah, ini yang kemudian mengapa tukang ramal ya, atau dukun ini diharamkan karena perbuatannya sendiri bersekongkol dengan jin, itu perbuatan yang haram. Nah, sehingga apa? Sehingga hasil dari pekerjaan itu cuma haram. Semuanya ya? Cuma haram. Jadi dia memperoleh hasil baik itu uang, upah atau apa ya. Kemudian ada yang bawa gula teh ya, ada bawa kue apapun yang dia datang ke sana karena dia seorang dukun ya, maka itu hukumnya haram. Haram. Ya. Maka hasilnya itu haram. Menikmati hasilnya itu haram karena itu dari hasil perdukunan itu. Geng. Termasuk orang yang datang ke dukun ya, terus kemudian jadi laris ya. Jadi larisnya itu karena datang ke dukun, maka hasil larisnya itu haram juga. Padahal ini sangat rugi sekali. Padahal dia modal pakai uangnya sendiri halal ya. Tapi kemudian dia usahanya dicampur dengan usaha perdukunan tadi, maka yang tadinya halal menjadi haram. Nah, itu dia. Dapat jabatan dengan dukun juga jabatannya didapatkan dengan cara yang haram. Ya, haram. Hasilnya juga haram juga. Ya Allah. Jadi dampaknya begitu besar ya menurut pandangan syar'i, makanya diharamkan karena nanti akan menimbulkan kekacauan, menimbulkan hal yang lebih parah lagi. Belum lagi adanya ketidakadilan. Ya. Contoh ketidakadilannya gimana? Contoh ketidakadilannya adalah misalkan ada seseorang yang seseorang sebenarnya tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin di suatu desa. Tapi ada orang lain yang lebih layak. Tapi yang layak itu tidak jadi, yang jadi malah yang tidak layak. Maka ini tidak ketidakadilan. Adanya ketidakadilan. Nah, ini juga akibat dari perdukunan itu. Nah, semakin banyak ketidakadilan di mana-mana, maka itu akan terjadi banyak kekacauan. Iya, kekacauan jelas ya. Terus tadi jadi tadi kan disebut yang datang ke dukun juga haram, istilahnya itu terkena hukum, yang melakukan praktek perdukunan itu juga atau sebagai dukunnya itu juga terkena dia itu penalti lah ya, di kafir ya, keluar dari agama Islam. Sebenarnya selain dua orang ini siapa lagi Ustaz yang dikategorikan masuk dalam tim perangkap praktek perdukunan itu? Masih banyak lagi karena sekarang ini praktek perdukunan itu ada marketingnya. Marketingnya juga. Jadi tidak hanya dia sendiri yang menawarkan atau dia hanya bertapa di hutan kemudian orang datang sendiri zaman dulu. Enggak. Sekarang orang praktek perdukunan itu direkayasa supaya perdukunan itu laris. Misalkan dengan syuting kayak gini ya. Mempraktekkan praktek perdukunan di syuting ya. Ada yang pura-pura jadi pasien ya, kemudian disembuhkan dengan proses perdukunan tadi langsung sembuh. Di syutingan itu sembuh. Nah, itu. Padahal sebenarnya dia nggak sakit dari awal ya. Cuma pura-pura sakit. Nah, ini juga termasuk haram. Yang jadi pura-pura jadi pasiennya haram, yang nyuting juga haram, yang upload videonya juga haram ya. Nah, kemudian yang menyebarkan meng-share videonya itu supaya ditonton banyak orang sehingga orang tertarik datang perdukunan itu juga haram juga. Jadi seperti hukum khamr ya. Hukum khamr itu kan yang meminum, yang membelikan, yang memeras ya, yang mengedarkan, yang membawa, semua haram ya. Jadi hukum sesuatu yang haram itu seperti itu, berantai. Jadi berantai termasuk kalau di kita mungkin ada calo ya. Calo dukun. Kalau misalnya ada masalah, datang aja ke sana lah. Nanti banyak orang yang jodoh sana sembuh. Nah, ini seperti ini bagian dari antek-antek dukun ini, bagian antek-antek dukun. Maka sealih-alih kita mau menolong seseorang, ya, kemudian kita nggak dapat apa-apa juga, malah dulu mendapat dosa. Jadi ketika mau menolong seseorang itu dipastikan caranya bagaimana supaya tidak dosa gitu ya. Itu padahal praktek seperti itu sekarang banyak loh Ustaz, akun-akun sosial media yang itu menunjukkan praktek penyembuhan terutama ya. Penyembuhan cuma disentuh-sentuh kemudian sembuh gitu kan. Nah, gitu. Itu kayak gitu juga dukun ya mestinya ya? Ya, ada yang dukun ada yang tidak. Ada yang tidak. Jadi ya? kita tidak boleh
kemudian menyamaratakan ya. Gitu ya. Karena dalam dunia ketabiban ya, itu ada juga yang namanya totok ya. Totok itu memang kriya juga sama disentuh aja. Gitu tapi disentuh syarat-syarat tertentu sehingga penyakitnya bisa sembuh karena sentuhan totokan tadi. Tapi kalau sentuhnya hanya sentuh dalam hal memasukkan jin atau formalitas saja menyentuh, nah ini yang dukun ya. Gitu. Jadi intinya kalau dia sendiri itu menyatakan bahwa pengobatan ini adalah pengobatan gaib, ya itu baru dukun. Gitu. Ya, tapi kalau dia ini tidak seperti itu, ini memang dari skill. Intinya ada skill penjelasannya ketabiban yang ya. Secara ilmiah ya, ya. Ada skill ketabiban seperti itu, ya tidak masalah, sentuh-sentuh aja. Berarti kalau begitu praktek-praktek pedukunan itu terjadi dalam hal apa saja tuh, Zat? Misalkan kalau tadi contohnya kan ada yang terang-terangan buka praktek di rumah atau bikin kantor tertentu, dari mulai ada front office-nya, ada yang tim sosial medianya dan seterusnya gitu kan. Nah, selain yang model begitu, ada yang model bagaimana lagi, Zat? Praktek pedukunan itu sebenarnya? Ya, sebenarnya yang tidak kelihatan seperti itu juga banyak ya. Banyak ya. Jadi kelihatannya hanya seorang guru ngaji. Gitu. Wah, ini menarik ya. Guru ngaji tapi plus, plus menyambi sebagai dukun. Karena kalau sebagai guru ngaji itu kan gampang ya, kita bisa ngajar baca Quran, itu kan sudah disebut guru ngaji. Guru ngaji ya, betul. Tapi belum tentu kemudian dia memahami tentang bagaimana yang dilakukan itu termasuk perdukunan atau tidak. Ya, kemudian sampai kemudian dia melakukan ritual-ritual yang awalnya bid'ah ya, tidak langsung ke syirik. Ya, awalnya bid'ah. Ini ada doa-doa dari Al-Quran, ada ayat Al-Quran, ini doa seperti itu. Tapi kemudian ritual yang dilakukan adalah ritual kebid'ahan. Nah, yang justru tidak. Contohnya, Zat, Ya, contohnya kita menggunakan ayat-ayat tertentu diamalkan dengan jumlah tertentu, tapi dibaca mungkin sambil puasa mutih ya, misalnya puasa mutih, ya. Atau puasa ngebeleng. Puasa ngebeleng itu tidak berbuka, atau dalam bahasa syariahnya puasa wisol, puasanya terusan. Ini kan bid'ah ya. Iya, betul. Nah, ini yang nanti akan mengantarkan seorang itu pada kemudian pada kesyirikan akhirnya. Nah, yang seperti ini nggak terdeteksi sebagai dukun ini. Iya, karena kelihatannya ya itu kayak wirid yang diamalkan dari kiainya gitu ya, dari ustadznya. Berarti untuk membedakannya salah satunya dengan cara melihat ini bid'ah atau tidak ya, Ustaz? Iya, dari awal. Kalau bid'ah kemungkinannya itu akan menyimpang ya, dan itu akan sudah masuk kategori perdukunan juga. Apalagi kemudian dia mengetahui mengaku mengetahui bahwa nanti akan seperti ini, yang kejadian seperti ini. Gitu. Mungkin hanya karena dia lewat mimpi atau apa ya, karena seseorang ketika jauh dari tuntunan yang benar, kemudian atau sering terjebak dalam kebid'ahan, maka dia akan sering dibimbing oleh setan dalam mimpi atau dalam dibimbing untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya dia tidak ketahui, seakan-akan dia mengetahui sesuatu. Gitu. Makanya ini sering ada kalau misalkan orang-orang itu yang sering melakukan amal-amal yang istilahnya itu agak berbeda dengan yang ada dalam hadis atau kemudian dalam Al-Quran, itu kadang ada yang aneh-aneh, dapat bisikan-bisikan. Iya, betul. Gitu ya. Kalau selain itu, selain contoh yang nggak kelihatan tadi, contohnya kan seorang ustadz padahal sebenarnya praktek dukun ya. Yang nggak kelihatan lagi, contoh lain apa, Sat? Ya, ada sekarang ini kayak memiliki jabatan tertentu ya. Misalkan namanya penasihat spiritual itu. Itu kan nggak buka praktek perdukunan ya. Dia hanya menjadi seorang penasihat spiritual, tapi nasihat-nasihatnya itu loh yang mengaku mengetahui yang gaib, ini juga termasuk bagian dari dukun. Meskipun dia tidak melakukan pengobatan, tidak melakukan ritual tertentu, tapi dia mengaku memiliki memiliki pengetahuan tentang yang gaib, dan itu dipercaya oleh kliennya. Gitu. Nah, sekarang banyak sekali. Jadi para pemimpin ya, atau para pejabat itu yang memiliki penasihat spiritual. Gitu. Sehingga kadang-kadang langkah-langkahnya nggak rasional ya. Kita mengambil kebijakan itu kadang nggak rasional. Kadang-kadang kalau ditanya ya pokoknya gini. Gitu. Gitu ya. Itu dua contoh yang mungkin kadang kita tidak menyadarinya, Ustaz ya.
termasuk dalam event-event tertentu ya, sering juga kadang ada praktek perdukunan saja. Betul ya. Jadi kita juga harus menghindari itu karena salah satu penyebab seseorang itu sering diganggu jin adalah dia sering mendatangi event-event yang mengandung kesyirikan atau mengandung praktek perdukunan. Saya contohkan misalkan pertunjukan-pertunjukan yang menggunakan mendatangkan roh-roh ya atau mendatangkan makhluk halus ya untuk membuat dia bisa menari dengan bagus, untuk bisa menjadi dia itu tidak mempan dibacok ya. Dia kebal api dan seterusnya. Iya, kayak gitu itu ya. Hal-hal yang seperti ini adalah termasuk kategori majelis yang mengandung praktek perdukunan. Nah, ini harus dihindari. Ya. Jadi sepertinya itu seperti budaya, pergelaran budaya gitu ya. Tapi sebenarnya ada praktek perdukunannya ya. Memang tidak semuanya, kita juga tidak mengatakan bahwa yang ada orang kelihatan bisa kebal api, kebal senjata itu kemudian perdukunan. Saya tidak mengatakan seperti itu. Karena memang hal itu juga bisa jadi ada trik. Bisa jadi trik ya. Bisa jadi trik ya. Kayak sulap lah ya. Kayak sulap. Seakan-akan dibacok nggak mempan, padahal dia nggak dibacok sebenarnya, nggak kena itu ya. Iya. Dia kebal api, sebenarnya dia nggak nyentuh api sebenarnya. Iya. Ya, ini kalau yang seperti itu nggak masalah ya, sebagai permainan. Tapi kalau yang benar-benar menggunakan menggunakan jin atau sihir, ini adalah termasuk bagian dari perdukunan. Apalagi yang sebelum menari misalkan itu orang dibacain mantra-mantra tertentu dulu ya, atau mungkin sebelum pentas dia harus melakukan ritual tertentu. Nah, ini adalah yang dikatakan mengandung perdukunan di situ. Ya. Baik Ustadz, ini menarik sekali ya masalah perdukunan yang kita tidak pernah kepikiran saja. Mungkin Ustadz boleh ngasih saran untuk para pemirsa nih dengan melihat cerita yang tadi Ustadz sampaikan ini, sebaiknya gimana nih para pemirsa ini? Baik para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya mengajak pada para pemirsa semua bahwa kita seorang muslim itu pertama kita harus yakin dan harus senantiasa tawakal kepada Allah SWT dan yakin dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu akan datang itu dengan semakin kita mendekat kepada Allah. Dan pertolongan Allah itu akan semakin jauh ketika kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Jadi ketika kita mencari solusi-solusi yang di luar dikehendaki Allah, itu justru kita akan menemukan kerusakan-kerusakan. Nah, kemudian pada tataran prakteknya, ketika kita mau meminta tolong pada seorang, kita harus yakin seorang itu bisa menolong kita apa enggak. Kalau bisa menolong kita, menolongnya dengan cara apa? Nah, kalau caranya itu adalah cara yang tidak diharamkan oleh Allah atau cara-cara yang bebas dari perdukunan, baik kita terima pertolongan itu. Atau ketika kita menolong orang, kalau menunjukkan pertolongan atau menunjukkan jalan solusi pada orang lain, harus kita pikirkan solusi itu solusi yang menjerumuskan atau tidak. Kalau solusi itu yakin bahwa ini tidak mengandung madarat ya, baik di dunia maupun akhirat, silahkan itu diberikan. Jangan hanya kita kasihan sekali daripada dia itu menderita sakit ya nggak sembuh-sembuh. Biarin aja nanti ke perdukunan ya nggak masalah, nanti kalau udah sembuh tobat gitu ya. Orang kan gitu. Iya kalau dia sembuh ya. Kalau nggak sembuh, dia sebelum tobat dia mati, maka dia akan menderita. Penyakitnya nggak sembuh, ya, kemudian dia akan diadab oleh SWT di akhirat. Ya, sekali lagi intinya bahwa kita harus mengenali dulu tentang praktek perdukunan seperti itu, seperti apa perdukunan itu. Ya, kemudian yang kedua, kita harus ketika ada masalah harus diurai. Ini sumbernya apa dan solusinya yang tepat itu apa. Jangan semua lari ke perdukunan, begitu Pak. Barakallahu fikum Ustaz. Makasih, ini semakin memiliki bekal ini para pemirsa ini dari cerita yang lumayan luar biasa tadi disampaikan oleh Ustaz Wahidin, dan juga mungkin pesan-pesan terakhir tadi ini monggo dicamkan baik-baik, karena insya Allah ketika kita memegang teguh prinsip-prinsip kedekatan kita dengan Allah, tidak gampang untuk mencari jalan pintas gitu ya, maka kemudian insya Allah kita akan selamat dunia akhirat.
Pemirsa sekalian, demikian mudah-mudahan ini obrolannya semakin memberikan solusi untuk kita semuanya dan memberikan manfaat untuk siapapun yang mengikuti segmen ini. Dan mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.